Ya, selamat sore pemirsa. Anda masih bersama dengan saya Lady Marina di acara Teknovasi, Teknologi dan Inovasi. Dan pastinya kita masih ngebahas soal produk unggulan dari Google yang paling baru, yang baru saja diluncurin nih, namanya adalah Google Glass. Nah, sekarang saya pengen nanya dulu nih buat Bapak, Google Glass ini sendiri sebenarnya sudah diluncurkan apa sekedar project-project aja nih sebenarnya? Kemarin saya baca dari tim Google, mereka udah rilis pertama proyek produk pertamanya dijual seharga 1.500 US dollar. Tapi 1.500 US dollar, berarti ya. 15 juta rupiah. Sekitar 14 juta. Sekitar 14 ya. juta. Rapi kemarin nih ya, anak-anak yang kecil apa? Tapi itu nanti akan dikembangkan dan akan ada diversifikasi, ada yang lebih murah. Tentu kalau murah fiturnya lebih sedikit ya. Lebih sedikit ya. Yang lebih mahal fiturnya lebih banyak. Tapi yang jelas Google, saya semula tidak menyangka waktu itu ketika ke bulan Mei saya pikir masih 1 tahun, ternyata kemarin sudah dirilis, sudah dijual. Cepat berarti ya perkembangannya. Cepat sekali perkembangannya. Teknologi luar biasa. Ngobrolin soal Google Glass yang katanya bisa nge-track pacar kita lagi di mana. Marina punya satu video juga yang lucu tentang cheating wife. Jadi penggunaan Google Glass yang bisa ngelihat kalau istri kita mungkin lagi berselingkuh. Kayak gimana sih? Mungkin kita bisa langsung lihat yang satu ini ya. I wonder where my wife is. Oh, there she is. And she's with Steve? Oh, he's gonna die. When I'm on the market track, murder, murder, murder. I'm gonna kill him. There you are. Come here. Kalau kita lihat, kalau kita nge-track tahu misalnya istri atau mungkin suami kita selingkuh, kemudian tahu siapa orangnya, langsung asal main cekek. Waduh, agak bahaya. Tapi kalau saya dari anak-anak ID Android nih, lebih baik kalian tahu pacar kalian selingkuh apa lebih baik sama sekali nggak tahu? Ayo, coba. Ayo, ada yang mau jawab nggak? Jawab dulu deh. Saya pengen tahu pendapatnya cowok. Mungkin pakai baju hitam atau pakai baju hijau tadi belum ngobrol? Boleh, ayo dinyalain mic-nya. Ayo dong. Menarik. Saya pengen tahu nih, kalau seandainya kalian Google Glass sudah nyampe di Indonesia, kalian udah punya, lebih baik kalian tahu bahwa pacar kalian selingkuh atau udahlah mending taruh aja lah, bodo amat deh dia mau ada di mana. Gimana nih? Coba dijawab. Ayo, harus jujur ya. Coba ya, pakai baju biru mungkin siapa namanya? Ya, nama saya Arfa. Arfa? Ya, kalau saya menggunakan itu ya, Google Glass itu, saya masih tetap pakai. Ya saya samperin atau enggak itu nanti saya dengan harga segitu saya benar-benar menghargai Google Glass itu tadi. Bener-bener. Tidak menaruh apa. 15 juta nggak kepake, iya. Ngapain? Berarti lebih baik tahu kejujuran meskipun menyakitkan ya, iya. Kayak lagu ya. Tapi kalau dari yang cewek nih, saya pengen tahu, mungkin cewek pakai baju hitam di belakang, saya pengen tahu pendapatnya. Boleh dikasih mic-nya ke belakang, ke temannya? Ya. Kasih tahu siapa namanya nih? Nama saya Udah hidup kok ya namanya? Nama saya April. April, oke. April, kalau misalnya kamu punya Google Glass, kira-kira lebih tahu kalau cowok kamu lebih baik tahu kalau cowok kamu selingkuh atau udah deh mending bodo amat deh? Ya, mending tahu. Mending tahu ya? Iya. Meskipun ntar berdarah-darah waktu ketemuan, nangis segala macam, mending tahu ya? Iya. Oh gitu. Kenapa nih menjawabnya kira-kira? Ya, soalnya lebih penting kejujuran. Wes. Ini sebenarnya kamu anak komunitas atau jangan-jangan pujangga? Lebih baik kejujuran. Oke, thank you banget ya buat April dan juga Mas siapa tadi? Mas Arfa, thank you banget. Tapi buat kita tanya ke narasumber, mungkin buat Pak Adit, saya pengen tahu nih Pak, kalau misalnya Bapak sendiri nih punya, lebih baik Bapak tahu nggak sih Pak, kalau istri Bapak misalnya selingkuh Pak? Ya. Mungkin kan kalau Bapak udah berumah tangga ya Pak ya, udah sekian tahun pasti dong ada yang namanya rasa-rasa bosen. Nah, kira-kira kalau misalnya nih pakai kacamata, terus kira-kira Bapak lebih pengen tahu, wah istri saya kira-kira bosen nggak sih, sama saya kira selingkuh nggak sih dari saya? Lebih baik tahu apa enggak nih Pak? Kayaknya enggak, Pak. Soalnya Bapak lebih baik enggak? soalnya sudah 12 tahun. 12 tahun. Jadi lebih baik tidak tahu ya Pak ya. Walaupun 15 juta udahlah biarin aja lah.
Tapi ya begini, makanya teknologi itu membuat kita untuk selalu bisa berhati-hati ya. Jadi Berhati-hati. digunakan sebagai nilai positifnya adalah sebagai penjaga misalnya. Mungkin bukan dengan pasangan, misalnya dengan anak atau apa misalnya. Oh, iya. Itu akan bisa, Latitude sendiri saya buat kontrol untuk anak-anak misalnya. Karena anak sudah pakai Android yang RRC gitu ya. Nah itu kita akan tahu posisinya gitu. Dengan istri juga kita tahu posisinya, misalnya kalau pesawatnya terlambat. Itu nilai positif. Jadi jangan dilihat dari negatifnya aja, Cuma tapi sekedar dari kepo ya, mau betul. pacar kita di mana. Kan karena teknologi ini kan seperti pisau kan, bisa Iya. dibuat masak, bisa dibuat melukai orang. Kira-kira Jadi gitu. kayak mata pedang ya Pak ya, bisa Betul. ada sisi positif negatifnya ya. Betul. Oh gitu. Kita melihatnya di situ aja, adik-adik juga. Oke, developer. menarik banget ya. Tapi pemirsa, saya masih punya VT yang kedua nih soal keunggulan dari produk Google Glass yang ini merupakan courtesy dari YouTube. Tapi sebelumnya ada telepon. Kita angkat dulu kali ya. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Selamat sore, dengan siapa ini? Dengan Putra, Surabaya. Putra Surabaya. Putra apa kabar? Iya, baik. Mbak Baik. Marina gimana kabarnya? Baik juga Putra. Tapi Putra, ada pertanyaan nggak soal Google Glass ini? Iya, pertanyaannya Google Glass ini OS-nya apa? Apa juga Android juga seperti yang Google kembangkan? Kemudian kita sebagai anak muda Indonesia apa sih yang harus dilakukan? Hanya jadi konsumen dari produk teknologi luar atau gimana? Terus kemudian apakah jaringan di Surabaya ini bisa memadai ketika Google Glass itu masuk di Indonesia, khususnya Indonesia. Surabaya? Ya, itu aja Putra pertanyaannya. Iya, itu aja. Oke deh kalau gitu. Thank you banget ya Putra. Ini langsung Sama-sama. kita kasih ke bapak-bapak yang menjadi narasumber. Yang pertama mungkin saya mau tanyakan ke Pak Zamron ini. Pertanyaan yang pertama tadi Pak soal Google Glass itu sendiri. Gimana nih Pak jawabannya? OS. Ya, Iya pakai Android. Tentunya ya karena yang ini kan proyeknya Google. Tentunya Pakai Android. Google punya produk Android. Kemungkinan Android. besar adalah Android. Android. Berarti Memang Berarti pakai pengguna Apple itu masih belum bisa menggunakan Google Belum Glass bisa. ini ya? Tidak, nanti kedepannya saya lihat memang antar perusahaan mempunyai proprietary. Microsoft tidak bisa dipakai Apple tidak bisa dipakai Microsoft, demikian juga dengan Google. Mereka Saingan akan ya, Pak, ya, buat berarti sendiri-sendiri. Iya, ini kan soal Nah, paten. Jadi ini persaingan ke depan. Persaingan ke depan, sama ya. Google sudah dipatenkan juga. Jadi mulai dari bentuk itu sebenarnya juga hak paten itu. Jadi mulai nanti bentuk Mungkin bentuknya huruf G kacamatanya gitu, Pak, ya? apa, iya. Siapa tahu, karena kan tambah Google gitu. sebenarnya sebelumnya ya ada browser lain seperti Oakley Oh, atau iya. atau yang lain itu sebenarnya mereka juga sebenarnya sudah punya kacamata pintar. Tapi yang pertama mungkin ada yang cuma untuk play Iya, saya tahu yang Oakley itu AP3, masih bisa dan mendengarkan lain-lain. MP3. Iya. Jadi sebenarnya Oakley sendiri mengklaim dia sebenarnya nantinya teknologinya juga ke arah sana gitu. Tapi kan Kalah cepat Belum Google. sampai sana. iya, jadi tapi Udah kan duluan. skala cepat. Sementara kita juga nggak tahu apakah mereka memang benar-benar teknologi itu. Yang sebenarnya makanya saya mikirnya hebatnya Google ini dia mengajak Komunitas komunitas semua orang lain termasuk produsen dan provider. Jadi ini kan sudah di launch. Masing-masing nanti akan berlomba-lomba untuk bisa memenuhi kebutuhannya Google Glass ini. Misal Oke. dari ISP, mereka misal Pak Adi dari Data Utama, saya dari Padinet. Kita akan berlomba-lomba untuk bisa memenuhi standar Google Glass. Oke. Kalau kebutuhannya besar, ya kita harus ikut memperbesar kapasitas. Berarti kalau seandainya Google Glass masuk ke Indonesia sudah akan ada Ya. yang bisa memprovide penggunaan dari Harus. Google Glass itu sendiri. Kalau Harus ya? tidak ada barang Kalau baru, itu ketinggalan Bapak zaman. ini dong. harus. Kita terlalu enak-enak, santai. Tapi gara-gara ada barang baru seperti ini, kita bekerja keras supaya bisa Oh melayani. gitu. Gitu. Jadi justru menjadi memacu ya, Memacu, motivasi iya. kita ya. membuka peluang untuk yang lain. Membuka peluang. Oke, mungkin dari pemirsa ada yang mau dipertanyakan lagi soal Google Glass, silakan aja hubungin kami di 8202015. Jadi sekali lagi line telepon kami ada di 8202015. Tapi ada satu pertanyaan nih Pak yang tadi belum dijawab. Iya betul. Aku anak Sebenarnya Indonesia. Itu tadi itu poin krusialnya. Itu poinnya, sebenarnya. Pak. Apakah kita akan selalu menggunakan produk-produk dari orang-orang Silicon Valley seperti Apple, Google? Justru acara ini punya visi dan misi sebenarnya mari kita membudayakan menjadi inovator. Inovator. Nah, inovator yang pertama adalah berani mempunyai ide dan visi. Sebagai anak muda,
untuk saat ini, untuk sekarang, untuk memulai menjadi inovator, ya syaratnya adalah berani bermimpi, punya visi, punya ide, dan kemudian direalisasikan. Itu syarat untuk menjadi inovator. Dan terus terang Mbak, inovator ini banyak orang-orang yang cukup gila, seperti Steve Jobs. Sergey Brin. Mereka orang-orang yang think different. Ya, think out of the box ya. Ya, think out of the box. Berpikirnya melawan mainstream. Melawan arus justru ya. Melawan arus. Ya, selalu berpikir berbeda. Orang berpikir A, semua orang berpikir A, mereka berpikir lain. Selalu begitu. Tapi semua inovasi selalu diawali dari keberanian untuk mengeluarkan ide. Jadi anak muda Indonesia supaya tidak menjadi konsumen produk-produk dari Amerika, dari Rusia nantinya atau dari mana, maka anak-anak muda Indonesia saya harapkan bisa mulai berani mempunyai ide, visi, dan merealisasikan sehingga nanti tidak hanya menjadi developer Android, tapi bikin sistem sendiri. Bikin sistemnya ya. Iya. Jadi bener nih katanya Agnes Monica pemirsa, dream, believe, make it happen. Ya nggak? Right. Tapi saya pengen tahu nih, kira-kira anak-anak ID Android Indonesia Surabaya, kira-kira cukup gila nggak sih? Kira-kira berani nggak sih kalau dikasih tantangan nanti kalau kalian yang kedepannya bakal menjadi inovator buat teknologi? Berani nggak? Berani. Wah, kayak belum makan nih. Berani nggak? Tepuk tangan dulu. Nah, harus gitu, berani. ya. Mengeluarkan ide. Itu kuncinya. Ide. Oke, mungkin ada telepon lagi mungkin? Ada? Silakan pemirsa kalau misalnya mau ada yang tanyakan di 8202015. Kami masih menunggu pertanyaan dari pemirsa juga. Ada yang dipertanyakan soal Google Glass? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada mungkin kita bakal lanjutin lagi obrolannya, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Tapi kalau kita ngobrolin satu terakhir nih Pak, satu pertanyaan terakhir deh sebelum kita ke closing acara. Saya pengen tahu sebenarnya terakhir nih mungkin bisa dikasih tahu ke anak-anak muda juga ke pemirsa semuanya soal bagaimana sih cara untuk menjadi inovator dan juga inspirator yang baik. Jadi bukan sekedar pengguna aja yang cuman maunya nurut sama teknologi, tapi justru nanti kalian yang membuat teknologi. Oke. Ada saya melihat di tradisi culture sebenarnya dari Xerox kemudian Apple. Mereka pertama memang menjadi developer, programmer. Tapi setelah itu mereka istilahnya menjadi idea generator. Jadi yang penting Anda punya ide dulu. Mau bikin apa? Setelah punya ide, Anda ketemu sama software programmer. Saya pengen punya konsep kayak gini, bisa nggak direalisasikan? Anda tidak perlu harus bisa software programmer, tapi ide dulu. Yang penting ide dulu. Perubahan selalu diawali dari ide, visi, dan mimpi. Setelah ide, visi, dan mimpi, baru ketemu dengan technical mechanic. Technical mechanic itu software designer, software programmer, dan cerita. Saya pengen bikin, misalnya saya punya ide ya, saya pengen bikin satu software musik. Dia yang bisa, misalnya saya bermain musik, dia bisa membetulkan lebih baik. Ini baru ide. Nah ini nanti saya sampaikan ke software designer dan software programmer, bisa nggak bikin seperti ini? Jadi pokoknya intinya harus think out of the box. Yang pertama harus punya ide, visi dan misi, kemudian percaya bahwa kalian bisa merealisasikannya, berani untuk merealisasikannya, dan kemudian yang terakhir adalah make it happen. Setuju semuanya? Setuju. Kalau gitu thank you banget ya kebersamaannya, karena nggak kerasa udah 60 menit nih Pak kita ngobrol-ngobrol bareng di acara Teknovasi, teknologi dan inovasi. Terima kasih untuk Bapak Wawan, Bapak Aditya, dan juga Bapak Zamroni untuk hadir selama 60 menit. Juga buat anak-anak ID Android Surabaya, tepuk tangannya dulu dong. Thank you banget. Yang pastinya pemirsa, kalau Anda pengen tahu tentang perkembangan teknologi yang paling baru, juga mengupas tuntas soal teknologi-teknologi yang hadir dan selalu berkembang dan berinovasi, jangan lupa untuk terus saksikan Teknovasi, teknologi dan inovasi yang pastinya cuma ada di SBO TV. Saya Lady Marina, pamit.